Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas emiten produsen timah terbesar di dunia, yaitu PT Timah Tbk. Kepemilikannya adalah milik Inalum, kalau nggak salah 65%, 35% publik, dan 1% golden share milik pemerintah Indonesia atau hak veto ya. Nah, timah ini harganya lagi turunnya bisa anjloknya lumayan. Kita lihat di sini ya, timah turunnya 50% tuh di puncak sampai awal tahun itu mencapai sekitar berapa itu 45.000, sekarang sisanya atau ke pangkas tinggal 20.000. Berarti kan ini memang suatu apa ya kan, downnya 50% dari Desember 2020 malahan ini. Nah, ini turunnya kan drastis sekali kan, jadi ini dalam USD ya, ini per per ton 19.450 sempat ke 45.000. Luar biasa penurunannya di dalam 1 tahun ya. Tapi di sini di dalam ininya timah ini lompatan laba bersih 300%, jadi 1,1 triliun. Penurunan harga nikel akibat pengurangan permintaan global dan sehingga mempengaruhi permintaan nikel juga. Nah, ini turunnya nih ke timah nih, ini harga timah, harga saham timah ya. Hampir ngikutin sih harga saham timah itu 1.500, tapi emang nggak sedrastis komoditas minyaknya ya. Nah, ini turun nih. Tapi semuanya meningkat di sini. Di sini ada artikel habiskan dana 1 triliun untuk segera operasikan smelter kelas canggih. Nah, smelter kelas canggih butuh dana 1 triliun. Oke, ini juga ada kabar lagi, dia issue 626 miliar MTN medium term note untuk membiayai kekurangan pembuatan smelter. Kalau sudah smelter dibuat, timah sebagai perusahaan terbesar, produsen timah terbesar di dunia, tentunya masa depannya luar biasa bagus di sini. Jadi ya untuk hold jangka panjang mestinya bagus. Sekarang dari industri kita sudah membahas ini punya prospek yang bagus. Sekarang tinggal dari harganya masuk nggak gitu. Nah, oke. Tapi tadi sudah dibilang naik terus ya. Nah, ini kan juga nih. Ini di sini ditulis nih, ada artikelnya di sini. Di sini ada artikelnya, timah memang turun nih. Produsen timah terbesar di dunia, bukan produsen, ini namanya konsumen terbesar di dunia. Nih, produsen timah besar di dunia, PT Timah, ya kan? Timah ketiga di dunia terbesar tuh Malaysia Smelter. Dia udah punya smelter sebetulnya. Sayang Indonesia belum punya smelter di sini, tapi sedang dalam pembangunan. Kalau dia sudah issue medium term note ya berarti masa depannya sudah kelihatan nih. Tinggal sekarang kita mau cek harganya dengan analisa fundamental ya. Kita menggunakan bukunya Benjamin Graham, yaitu Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Dan sekarang aplikasi bisa Anda gunakan secara free of charge, yaitu Easy Stock, aplikasi yang memberikan perbandingan antara harga pasar saham timah dan nilai wajar tertinggi dan terendah. Tentunya dengan laporan yang
up to date laporan semester 1. Untuk memperdalam atau mempermudah pengertian bagi para pemirsa yang belum paham sama Benjamin Graham, ada buku intisari pelajaran Benjamin Graham, The Intelligent Investor, dan intisari pelajaran Philip Fisher, Common Stock and Uncommon Profit. Ini dua-dua murid gurunya Warren Buffett. Warren Buffett sendiri menyatakan di publik dia mengikuti 85% filosofinya Benjamin Graham dan 15% Philip Fisher. Philip Fisher ini menekankan pada semua analisa yang murni kualitatif seperti manajemen, produksi, organisasi, franchise, dan lain sebagainya. Oke, kita sekarang masuk ke melihat nilai wajar ya. Oke, di sini ada 800 emiten yang free of charge, Anda bisa cek ya. Kita selain melihat kondisi itu ada tadi sempat ya, ada 66 kalau nggak salah. Ini agak lambat. Oke, kita klik dulu, kita masuk dulu sini. Agak lambat tadi. Nah, di sini 66 sampai 2 kali lipat. Jadi nilai wajarnya bisa ke atas 22.100-an lebih. 20.000 ke atas lah. Berarti ada upside yang lumayan tinggi di sini. Nah, di sini udah Q2 atau semester 1. Growth-nya kita pakai 2,6. Udah lumayan konservatif ya. Di sini neraca kuat. Neracanya punya 1,5 triliun surplus working capital, meskipun dia defisit sedikit ya, defisit sekitar berapa tuh ya, 1 triliun lebih dikit ya, tetap di neraca, tapi dia punya cash flow-nya kuat. Cash flow-nya tuh 2,1 triliun. Makanya di sini kita lihat harganya masih murah. Terus kita lihat financial ratio-nya, return on equity-nya 15% half year. Kalau full year-nya kan 30%. Profit margin-nya 14,5. Ini di atas benchmark, semuanya working capital 1,3 di atas 1. Yang jadi sorotan sedikit tapi ya nggak terlalu signifikan ya. Debt to equity-nya itu udah di zona merah karena idealnya di bawah 1 sampai di bawah 1. Oke, kita mau lihat coba ya, kalau ini dibikin konservatif sekali karena harga timah turun ya. Kita pakai forecast simulator, klik. Kita mau pertumbuhannya cuma 1,2. Berapa dia? Tetap ada upside-nya, tetap di 1.800-an kalau 1,2. Oke, karena harga turun ya. Sekarang kita mau lihat kinerja keuangan tahun sebelumnya. Tahun 2021 itu tetap ya, dia punya valuasi tetap masih di atas meskipun ada downside ya. Kalau tahun ini sudah tidak ada downside. Kalau kita lihat financial ratio, return on equity-nya bagus, debt equity memang tetap nggak di zona merah, marginnya masih 9% ya sekarang. Tahun ini udah sekitar 14,5, naiknya cukup signifikan. Terus tahun 2020, nah tahun 2020 dia net loss. Di sini memang anomali juga ya. Di sini kan sebetulnya kalau dilihat dari harganya, harga dunia ini tahun 2021 ya, 2020 dia masih merugi ya. Coba di sini kita lihat. Kan 2020 dia merugi tuh. Coba kita lihat 5 year ya. Nah, 2020 emang di harga terendah ya. Dia baru melonjak ke jalan 2021 lah kira-kira ya. Ini kan setelah ini ya. Jadi di sini kelihatan ya,
2020 memang harga timah lagi jatuh-jatuhnya, sehingga tidak heran bahwa kinerja PT Timah merugi. Tapi 2021 naik tajam dan 2022 masih mengalami kenaikan. Nah, mungkin karena ini ya, karena ada pengaruh saving di tahun 2021 itu bisa aja. Makanya ya mungkin ya kemungkinan bisa terjadi di semester separuh semester berikut ya, yaitu Q3 dan Q3 bisa aja menurun ini. Bisa menurun, tapi tuh seturun-turunnya timah ini kan ada faktor ini ya, aplikasinya adalah faktor boleh dibilang faktor prediksi ya. Nah, prediksi ini untuk kedepannya itu tetap pada upside. Coba kalau ini 1 koma diganti jadi 0,8, coba tetap masih ada gitu. Jadi separah-parahnya timah, apalagi dia punya prospek untuk ini ya, untuk bikin smelter, dan kebutuhan timah itu kan sebetulnya hanya menurun. Karena menurun harga, karena kegiatan ekonomi menurun, otomatis ya harga ikut menurun ya, di situ aja. Nah, di sini bisa dipastikan secara prospek dia bagus. Dia punya hilirisasi yaitu dengan smelter, meskipun beban keuangannya pasti berat ya di awal, tapi untuk meningkatkan produktivitas seperti pendapatan dan sales pasti lebih untung daripada dia hanya ekspor komoditi. Oke, ini disclaimer is on ya. Nanti kita jumpa lagi di video berikutnya.